Praktik hukum dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Studi tentang produk hukum Islam dalam arah kebijakan hukum negara. Hukum tidak harus selalu dipahami sebagai suatu peraturan yang ada dalam kitab perundang-undangan. Akan tetapi, hukum juga perlu dilihat dalam konteks sosialnya, yaitu tempat di mana hukum itu berperan, dipergunakan, serta diciptakan. Hukum diciptakan untuk mengatur pola hubungan tingkah laku manusia atau kelompok dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang dapat hidup atau bertahan tanpa adanya hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun dan bentuk apapun susunan masyarakatnya, baik masyarakat modern ataupun sederhana, masyarakat urban maupun rural, hukum itu akan tetap ada. Di Indonesia, yang penduduknya mayoritas Muslim, hukum Islam menempati posisi yang paling tinggi di dalam masyarakat. Meskipun istilah hukum Islam dalam masyarakat itu masih sebatas pengertian fikih. Fikih bukanlah hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematik dan unifikatif. Fikih adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam. Jadi, fikih sebenarnya adalah doktrin hukum Islam, atau lebih tepat dikatakan pendapat dan ajaran para imam mazhab. Dalam perkembangannya, hukum Islam atau fikih menjadi pilihan masyarakat karena secara teologis, ajarannya didasarkan pada keyakinan dan dirasa memberikan kedamaian bagi penganutnya. Dengan diterimanya ajaran tersebut, masyarakat dengan rela dan patuh serta tunduk mengikuti ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian, pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama Islam tersebut telah menjadi norma dan pada akhirnya menjadi suatu sistem hukum yang melembaga dalam bentuk sistem peradilan, yang pada awalnya dikembangkan dalam bentuk yang masih sangat sederhana, disebut dengan lembaga tahkim, di mana keberadaannya sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi peradilan agama Islam telah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri di Nusantara. Hukum positif merupakan hukum yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga negara. Hukum nasional tersebut bisa berupa hukum material dan hukum acara. Hukum material merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan selain hukum acara. Hukum positif secara garis besar berupa hukum acara dan hukum material. Kalau hukum acara mengatur tentang proses dan prosedur pelaksanaan persidangan di pengadilan, maka hukum material adalah seperangkat hukum yang dipakai sebagai landasan untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara yang disengketakan oleh pihak-pihak yang berkara di pengadilan. Sedangkan hukum material adalah hukum yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan semua masalah yang bukan termasuk aturan praktek dan prosedur persidangan dalam hukum acara. Dengan demikian, apapun yang bukan berupa hukum acara adalah termasuk hukum material atau hukum substantif. Meskipun hukum tersebut berasal dari hukum adat atau hukum yang hidup di masyarakat yang tidak berbentuk undang-undang. Dalam hal ini, kompilasi hukum Islam yang bukan merupakan undang-undang juga bisa dikatakan sebagai hukum material untuk menyelesaikan masalah perkara hukum di pengadilan agama.
dari nilai-nilai dan etika sosial juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik. Begitu juga dengan keberadaan hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, masyarakat Muslim menghendaki diberlakukannya hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga. Namun, di sisi lain, pemerintah pada masa Orde Baru menghendaki unifikasi hukum. Situasi ini jelas telah memunculkan tarik-menarik antara kepentingan masyarakat Muslim dengan penguasa. Sebagaimana terlihat dalam proses penetapan Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan peradilan agama, dan bahkan setelah berlakunya Undang-Undang PA tersebut, pemerintah Orde Baru hanya berkenan memberikan hukum materi berupa instruksi Presiden untuk menyebarluaskan kompilasi kebijakan atau KHR sebagai Indonesia sebagai bahan acuan penyelesaian perkara hukum Islam. Dari hal tersebut, bisa dilihat bahwa sebenarnya pemberlakuan dan penerapan hukum Islam tergantung pada kehendak penguasa, sehingga negara memegang hak monopoli dalam pemberlakuan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui justifikasi dan legislasi kekuasaan negara yang menjadi alat kunci bagi aplikasi hukum Islam di Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemberlakuan pluralitas hukum yang dikenal dengan hukum antar golongan yang cenderung menggunakan pendekatan konflik terbukti telah mengalami kegagalan. Demikian juga dengan produk-produk hukum yang berkaitan dengan hukum Islam yang dibuat pada masa Orde Baru. Di antaranya adalah Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Peradilan Agama. Dengan kebijakan hukum yang menghendaki adanya unifikasi telah mengalami distorsi dan lepas dari aspek the living law. Kebijakan tersebut juga ternyata telah melahirkan pertentangan atau konflik antar hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan demikian, teori tentang konflik hukum, teori pluralitas hukum, dan teori politik hukum menjadi sangat tepat untuk melihat bagaimana konflik hukum tersebut bisa terjadi. Sistem hukum acara peradilan agama dengan dibentuknya hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang PA, dan lain-lain dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi umat Islam Indonesia. Padahal, ketentuan-ketentuan di dalam aturan perundang-undangan yang dibuat khusus untuk umat Islam tersebut ternyata banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan hukum yang berakibat pada kesukaran bagi para pihak untuk mencari keadilan dan kebenaran, searching for the truth and